Kalian semua harus masuk ke neraka kan? Maryam 71. Saya bacakan ya. Dan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa harus masuk neraka? Kalau Allah mengasihi. Yesus itu tidak pernah memasukkan manusia ke neraka. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau ada manusia yang ngikutin iblis, ya manusia itu akan ikut ke neraka. Tetapi Yesus itu selalu bilang apa? Ikutlah kepadaku. Aku dari sorga. Kamu juga akan sampai ke sorga. Itu tadi yang kakak bawa ayatnya. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita tidak akan mungkin ke sorga kalau tidak melalui sang jalan itu, sang kebenaran itu, dan sang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Gitu Kak Galau. Jadi kalau kita ngikutin iblis, ya kita ke neraka. Sekarang siapa yang di neraka? Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Gak tahu. Iblis. Nah, kenapa kalian semua sesuai dengan Maryam 71? Semuanya harus mendatangi iblis. Dan kalau kita lihat di hadis, kaki Allah itu ada di neraka. Apa kakak mau ikutin seperti itu? Iya, siapa sih yang mau masuk neraka? Udah di dunia gak enak. Bener-bener. Dunia ini sebenarnya udah kayak ujian ya kak buat kita ya. Iya. Udah mah di dunia dikasihnya kayak gini. Dimasukin neraka lagi. Iya, tetapi kita tetap bersyukur aja. Tuhan Yesus itu mau ngelihat Kak Galau. Kak Galau ini mau nyender gak sama Tuhan Yesus? Walaupun berat. Karena Yesus itu menjanjikan apa? Menjanjikan surga untuk Kak Galau. Menjanjikan hidup yang kekal, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada kertak gigi, tidak ada perkabungan sama sekali. Nah itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kakak mau menyandarkan pengertian kakak kepada Tuhan Yesus. Oh iya Desi. Namanya Desi, kata siapa itu? Iya. Oh kakak namanya Desi. Iya, itu kata siapa itu yang tahu? Mungkin teman Serabi Putih. Bukan. Ya bapak kak. Tadi mau nanya, surga itu ada berapa sih? Sebenarnya surga itu macam-macam surga itu ada berapa? Surga itu adalah Allah. Jadi di mana kita menyatu dengan Allah, itulah surga. Kayak tadi, tanaman menyatu dengan sumber hidupnya yang adalah tanah, itulah surga. Keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah. Itu. Jadi surga itu bukan tempat. Kalau surga itu tempat, ada yang lebih besar dong dari Allah. Sementara Allah itu adalah terang. Terang itu bukan tempat. Allah itu adalah kasih. Jadi nanti kita tetap ada di dunia ini. Tetapi dunia seperti ketika belum ada dosa, belum ada iblis, belum ada kejatuhan manusia. Isi pasti lahir bulan Desember katanya. Siapa ya? Gak apa-apa Kak, biarin aja. Lirik. Anjir, orang mana itu? Ada lagi Kak yang mau ditanyakan Kak? Apa ya? Tapi kakak mengenal siapa nabi kakak? Nabi Muhammad dong. Oke, bagaimana dengan Nabi Muhammad ini? Apakah dia sudah masuk surga? Gak tahu juga ya. Waduh. Dia masuk surga apa? Nah, bukan Yesus
bukannya Tuhan Yesus itu Nabi Isa ya? Katanya menurut Quran dia Nabi Isa, tapi Isa yang beda ceritanya. Ya, Yesus ini berbeda sekali diceritakan di perspektif Quran. Di dalam perspektif Kristen, Isa atau Yesus ini mati, turun ke dalam dunia orang mati dan bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Nah, sementara Isa di dalam Quran, Isanya ini Kak, ini diserupakan. Dan gak jelas dia lahir di kota apa, gak jelas kenapa dia hampir disalibkan, kenapa dia diserupakan. Nah ini iya. Itu kan Yesus sendiri kan dia kan pasti nggak punya dosa gak sih? Betul Maksudnya dong. ya gak berdosa kan? Betul dong. Tapi dia Tuhan yang menjadi manusia gitu kan? Iya. Di dalam kemanusiaannya dia mengalahkan dosa. Justru dia menghapuskan dosa dunia. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti dia dilahirkan dari Bunda Maria, itu hasil persetubuhan Bunda Maria sama siapa? Tidak. Jadi Allah itu yang membentuk kemanusiaan itu di dalam perawan Maria. Makanya dia dikatakan lahir dari perawan Maria. Oh, jadi hamil, gak ada suami gitu, langsung hamil gitu, melendung. Ya, karena Allah itu yang menjadikan Maria ini memiliki anak. Supaya apa? Supaya anak dari kandungan Maria itu dengan kuasa Allah itu ditambahkan kepada Allah. Sehingga dia mengambil kodrat manusia. Jadi kemanusiaannya ini memang Allah itu sendiri yang membuatnya. Makanya Yesus itu tidak menjadi tanah. Karena dia tidak berasal dari tanah. Coba lihat kita semua manusia. Semuanya kembali ke tanah. Karena berasal dari tanah. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus itu mati 3 hari. Apakah Yesus menjadi tanah? Terus menjadi apa? Bangkit. Iya, dia bangkit. Kenapa? Karena kemanusiaannya pun tidak diciptakan. Tetapi dilahirkan. Inkarnasi. Masuk di dalam daging. Itu masuk dalam daging itu. Jadi keilahian masuk ke dalam daging. Dan itulah kenapa Yesus itu walau dalam rupa manusia, kuasanya itu luar biasa. Membuat orang yang tidak punya mata, ya, membangkitkan orang mati namanya Lazarus, mengusir setan, mengubah air jadi anggur, menyembuhkan yang pendarahan dan banyak sekali. Oh, galau di ini ya. Dihapus TikTok loh. Ada yang nge-report kah? Waduh. Wah, banyak yang kejang-kejang ya. Galau di-report ya teman-teman. Dia dihapus. Wah, sayang sekali ya. Aduh. Ini dia beneran ini keriput. Padahal Kak Galau lagi belajar gitu ya. Banyak-banyak lagi mujizatnya yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, semoga Kak Galau juga berpikir gitu ya. Nanti di rumah sholat tanyakan kepada Allah yang benar, Allah yang hidup gitu ya. Iya kakak di report ya. Coba kirim permintaan lagi bisa gak kak? Tapi dia auto dihapus loh tadi. Coba bisa naik gak sih? Kirim permintaan lagi Kak Galau. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Gak bisa kayaknya dia. Wah, sayang sekali. Padahal Kak Galau itu lagi bertanya. Dia di ini ya. Di report ya teman-teman ya. Tanggal 8, oh ya besok nanti besok gabung lagi ke sini ya Kak Galau ya. Tanggal 8 di jam segini kakak bisa live lagi nanti. Oke, Kak Galau nanti kalau bertanya boleh DM, boleh ini ya, boleh typing juga boleh. Padahal lagi adem-adem ayam ya. Kita naikkan lagi ya. Loh, copot tadi uhtinya. Kita naikin lagi uhti yang lain.
Sayang banget itu Kak Galau itu. Siapa lagi nih teman-teman yang mau naik ini ya? Yang mau tahu iman Kristen boleh ya belajar. Sini kita akan kasih tahu seperti apa firman Tuhan itu. Oke, kita naikin dulu ya. Yeni tuh nggak berani naik. Halo, Teh Daulay. Assalamualaikum. Halo. Halo Bang Daulay. Tuh, nggak ngomong ya, kita naikin yang lain. Jangan lupa terus tap-tap ya teman-teman ya. Halo Fitra. Islam Kristen Bang. Halo Bang Fitra. Halo, Ya, malam. selamat malam. Islam atau Kristen Bang? Kak. Masih Muslim, Kak. Masih Muslim. Iya. Ya, silakan. Saya silakan. kemarin saya mau nanya ini sih, Kak. Ini Kak berisik apa, Kak? Soalnya ada musik yang di seberang jalan sih. Ya, Enggak ya, oke. begitu berisik. Oh ya, Kak. Oke. Saya mau tanya ini apa namanya? Kalau saya pernah dengar waktu kapan itu ya, Kak Agatha itu pernah kasih statement kalau nggak percaya mimpi ya, maksudnya nggak dianggap ini ya mimpi kayak bunga tidur begitu. Betul. Karena ini bukan zaman saya buatan mau lagi tanya seperti di zaman dulu gitu. Kalau dulu kan itu banyak menafsirkan begitu, mimpi supaya apa? Supaya melalui kemampuan Yusuf itu menafsirkan mimpi, akhirnya kan Raja Fir'aun itu akhirnya mendaulat, dia menjadi orang yang dipercaya kan, jadi penasehat kerajaannya kan gitu. Itu salah satu cara Tuhan untuk menempatkan Yusuf ini menjadi orang yang dapat membantu orang-orang Israel saat itu. Dan zaman sekarang ini bukan zaman nubuatan lagi, bukan zaman mimpi lagi gitu. Karena Yusuf ini juga merupakan nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Gitu kan Tuhan Yesus itu kan dijual salah satu muridnya. Nah Yusuf ini juga kan nasib dia dijual oleh saudaranya kan. Gitu. Jadi itu sebenarnya nubuatan. Silakan. Oh ya, saya mau nanya, saya kan sempat baca-baca juga di Alkitab untuk kabar kelahiran Yesus itu katanya dari 3 orang Majus ya Kak. Itu saya mau tanya kalau maksudnya mereka itu dapat kabarnya dari mana ya Kak? Dari mimpi atau bagaimana? Iya, mereka itu kan ahli astronomi. Mereka itu melihat bintang gitu. Mereka itu selalu membaca peredaran bintang. Itu yang namanya ahli astronomi. Nah, mereka itu juga diberitahukan Tuhan bahwa ada bintang yang lahir. Itulah yang dimaksudkan bintang timur gilang gemilang itu, yaitu adalah Kristus. Karena gelarnya juga itu adalah bintang. Bintang timur itu di dalam Wahyu 12. Wahyu berapa itu? Itu juga dikatakan Yesus adalah bintang gilang gemilang. Gitu. Jadi ahli astronomi itu kebetulan mereka bertiga itu adalah raja. Ini adalah nubuatan juga di dalam Mazmur. Kiranya semua raja sujud menyembahnya. Nah begitu firman itu inkarnasi ke dunia, 3 raja ini, 3 orang Majus itu adalah raja. Melchior, Gaspar dan Baltazar. Ini kalau nggak salah ini dari Arab, satu dari Turki atau dari Afrika, saya lupa. Nah ini mereka ini bertiga adalah raja. Dan mereka bertiga ini sujud menyembah dan membawa persembahan kemenyan, mur dan emas. Iya, saya sempat baca sih Kak itu. Iya. Oh begitu. Oh ya.
Cuma tanya itu sih Kak Agatha. Ya. Itu aja Kak. Hmm. Makasih banyak. Ya, Tuhan berkati Bang. Oh, ini yang kemarin belajar ya? Yang nyokapnya juga Iya Kak. masih Muslim atau bokapnya yang Muslim gitu, apa yang Kristen itu siapa? Ya ayah saya yang Muslim, ibu saya yang Kristen, pacar saya Iya. juga Kristen begitu. Iya, Iya Kak, makasih Kak Agatha. Semangat belajarnya ya Bang Pitra. Ya makasih Kak. Tuhan berkati, sehat selalu. Oke, kita naikin yang lain ya. Agatha mode kalem. Enggak, kalau kita tuh akan tetap kalem kalau lawan kita juga orangnya kalem gitu. Halo, siapa nih? Hoktan. Assalamualaikum. Halo. Halo, Hoktam. Mungkin kepencet ya. Kita naikin yang lain. Si Faslap kemana? Baru kusadari dia nggak ada di sampingku. Astaga. Oh iya Kak Galau, tadi coba buat ini deh. Buat akun baru. Nah, nanti bisa gabung lagi. Tuh. Buat akun baru aja Kak. Soalnya dulu aku juga kayak gini pertama-tama kali live ya. Cuman mereka tuh banyak yang ngolok-ngolok gitu. Terus banyaklah teman-teman Kristen akhirnya ngebantu aku di sini. Terus tiba-tiba mereka itu jadi ngerasa gak suka gitu ya, gak apa-apalah. Dinamika dalam hidup. Halo, Rahmat Cahaya. Halo. Halo, Rahmat Cahaya. Mama kira gabung kok Rahmat Cahaya gabung. Dia kaget. dia. Mungkin kepencet ya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Halo Alexander. Islam Kristen Alexander. Halo Alexander. Oke, mungkin ini belum bisa naik ya. Halo, Sob Cawan. Halo Kak, Islam turunkan aja Kak. Kristen. Islam Kristen. Kak, turunkan aja. Ya, Tuhan berkati ya Bang ya. Ini kita random naikinnya ya. Siapa lagi nih teman-teman yang mau naik? Mungkin yang udah nyiapkan pertanyaan, boleh typing di bawah, nanti kirim permintaan saya angkat ke atas. Soalnya di sini tuh ada sekitar 55 orang. Tapi ini ya, apa namanya? Handi Celebes. Oke, kita naikin. Mana Handi Celebes? Udah kirim permintaan belum Handi Celebes? Coba Handi Celebes kirim permintaan dulu. Ini saya belum lihat ini. Handi Celebes. Kirim permintaan. Ya kalau minta naik harus kirim dulu permintaan. YC. Kirim permintaan dong Handi Celebes. Kira-kira mau bertanya apa dia? Silakan bro. Kita pasti jawab nanti pertanyaanmu. Halo. Selamat malam, Shalom Kak Agatha. Halo, Islam Kristen Bang? Kristen saya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Aku tadi ke roomnya siapa tadi pagi? Ya itulah. Bertanya di sini aja Bang, langsung bertanya aja Bang. Di kitab Wahyu 16 ayat 13. Itu Bibelnya kemana tadi? Itu menceritakan naga yang dengan 3 roh seperti
kodok. Itu makna tersirat atau tertulis? Coba dibaca dulu. Nah itu dia Bibel mana tadi? Wahyu berapa? Wahyu 16 ayat 13. Wahyu 16 ayat 13. Di sini tadi mejaku ada Bibel. Oh ini. Ya. Lalu aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Nah ini. Ya. Kenapa? Itu pertanyaannya itu makna tertulis atau makna tersirat? Ya ini adalah simbol. Jadi kan dikatakan, lalu aku melihat dari mulut naga. Ini adalah si setan. Ya, benar, dari ya. mulut binatang. Karena kenapa dia disebut binatang? Karena iblis itu kan menyamar menjadi ular kan? Menjelma menjadi ular ketika bertemu dengan Adam dan Hawa. Dan dari mulut nabi palsu itu. Nah, jadi iblis ini juga menjelma menjadi nabi palsu. Ya, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Keluar itu 3 roh najis itu yang menyerupai katak. Katak itu tahu kan ada yang beracun, berlendir dan menjijikkan kan? Nah, seperti itu. Oke. Jadi bersifat apa ya? Tipologi ya, pemaknaan ya. Simbol. Ya, simbol. Oke. Betul. Kitab Wahyu ini penuh dengan simbol. Ya. Aku cuma nanya itu aja, Kak. Makasih ya, Kak ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati Bang Wes. Ya. Oke. Shalom. Katak yang berlendir, iya. Katak itu kan hobinya kan melompat-lompat sana sini dan dia meninggalkan kotoran di mana-mana. Nah itu, memang iblis itu seperti itu. Hey, Faslat naik lo. Gua mau ketemu. Aduh, naik lo. Kalau belum mulai tuh jangan. Tapi bentar lagi udah mau mulai ya teman-teman. Kalau ada yang mau ikut katekisasi, ini boleh ya ikut join live katekisasi di channel apa ya, di Zoom-nya Episkop Daniel. Boleh bergabung ya, 100 orang. Itu. Boleh ikut. Nanti kalian lihat aja di storyku, story yang ini maupun yang ini, satu lagi. Itu ada aku bikin, ada kode pasnya. Kalian boleh masuk. Yang perlu diperhatikan adalah kalian harus punya aplikasi Zoom. Jadi itu auto masuk ke situ. Itu boleh kecil, boleh semuanya. Boleh ikut. Ingat ya 100 orang, itu terbatas. Nanti saya akan tanya Pak Heri bisa mungkin lebih banyak ya, next time bisa 500 orang masuk untuk katekisasi. Tapi ini lagi diusahakan gitu ya. Kok kakak nggak masuk Zoom? Iya, nanti saya minta recordnya. Karena saya udah selesai katekisasi. Nanti saya bisa lihat nanti di ininya. Apa namanya? Rekamannya gitu. Nah, itu kan dikhususkan untuk teman-teman yang dia memang bukan agama Kristen boleh, yang non ortodoks juga boleh gitu. Kalau saya kan udah katekisasi khusus. Nah, ini katekisasi umum. Ya, pengetahuan untuk umum. Gitu. Katekisasi untuk apa, Kak? Untuk belajar iman Kristen, ya. Hal-hal yang paling fundamental dari iman Kristen ya, kayak dogma Tritunggal, dogma Kristologi, soteriologi. Nah, itu penting. Ya, keselamatan itu seperti apa? Itu silakan ya teman-teman ya, yang mau ikut Zoom, boleh. Oke, kita naikin yang lain ya. Iya, itu katekisasi sama episkop langsung yang ngajar. Halo. Islam Kristen Pak Yande Epin. Halo. Aduh. Kak harus pindah ke ortodoks, Kak? Enggak. Itu kalian boleh masuk. Riva boleh masuk, Juma boleh masuk. Nanti ada sesi tanya jawab, jadi kalian itu bisa bertanya langsung kepada episkop. Gitu. Ya. Coba deh. Aku kasih spill ya. Ini kan ada masuk nih. Nah, kalian nanti tonton YouTube-nya. Tuh ada linknya di situ.
Kan Kristen, Pak. Muslim. Gak ada yang mau ditanya? Iya. Gini ya, kalau saya perhatiin ini apa namanya, banyak room seperti ini nih. Tidak ada rasis. Jadi begini, Bu kata ya. Jadi pada dasarnya begini, Bu. Manusia itu mengakui secara sadar ada sesuatu yang lebih besar dari dia. Termasuk Ibu Agatha mengakui sesuatu yang lebih besar, ada yang lebih besar daripada Agatha. Betul nggak? Saya belum dapat poin pertanyaan Anda. Nah, nanti. Sehingga Pak, bisa jauh dari anak-anaknya dulu, Pak, atau ke kamar dulu atau kemana dulu? ini ada yang ngaji soalnya di rumah itu. Nah, jadi begini, Bu. Jadi termasuk Ibu sendiri karena mengakui sesuatu yang besar, ada yang besar selain Ibu, sehingga kita sebut Tuhan. Betul nggak, Bu? Enggak. Belum tentu sesuatu yang besar itu Tuhan. Iblis juga lebih besar dari manusia. Ya, karena iblis itu punya kuasa juga. Ya, jadi bukan hanya sesuatu yang besar kuasanya yang kita tuhankan, gitu. Tetapi Tuhan yang benar-benar Tuhan itulah yang harus kita tuhan. Oke, kalau Ibu mamanya Karena gini, Bang. Artinya bahwa Tukang santet juga itu dia punya kuasa yang lebih besar. Sabar dong. Nih ya, makanya Anda jangan mengeneralisir gitu. Tukang santet itu juga punya kuasa besar gitu. Tukang hipnotis itu juga punya kuasa besar. Apakah kita harus menuhankannya? Kan tidak demikian. Ini kalau kita secara rasional berpikir gitu. Jadi nggak semua yang punya kuasa besar itu adalah Tuhan. Bahkan ada juga yang Tuhan tidak punya kuasa sama sekali. Itu juga kita akui sebagai apa? Iblis yang manipulatif. Sebenarnya dia tidak punya kuasa, tetapi mengaku-ngaku berkuasa. Dong, ini saya jawab dulu dong. Saya nggak mau hanya asal-asalan gitu. Jadi kenapa saya menuhankan Yesus? Bukan karena dia lebih besar. Kita tahu Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Ya, tetapi lebih dari itu adalah dia membuktikan kekuasaannya itu di depan mata manusia. Nah itu. Jadi kalau sekedar besar aja itu begu ganjang juga besar. Tapi apakah dia Tuhan? Tidak. Saya menuhankan Yesus itu bukan karena dia besar. Tetapi dia benar-benar kuasa dan kuasanya itu nyata. Itu Bang. Iya begu ganjang. Nah itu. Tuh setannya orang Karo ya kalau gak salah ya. Setan-setan Karo gitu. Nah itu. Karena dulu tuh banyak yang sering typing namanya begu ganjang. Akhirnya Romo saya menjelaskan apa itu begu ganjang. Genderuwo ya dah. Ya artinya disitulah ya Bu ya. Jadi begini Bu, perbedaan Muslim dengan Kristen, pengikut Kristen Bu ya. Satu ya adalah kita penganut monoteis, sementara Kristen penganut Trinitas. Nggak bakal bisa nyambung Bu. Trinitas itu juga monoteis, satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Namanya orang juga Kristen lah justru yang Allahnya satu. Kalau orang Islam itu banyak. Coba. Masa? Iya dong. Nggak Kenapa bisa. Allah menyebut dirinya kami? Ada berapa Allah? Itu bahasa itu. Loh. Coba. Itu Anda bahasa. secara logika kami itu jamak atau tunggal Pak? Itu bahasa itu. Iya, saya nggak nanya bahasa. Kami itu gimana menurut Anda? Itu kami. Hah? Ya dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
Itu jelas itu ayatnya. Apa ahad? Apa ahad? Ahad itu tunggal, esa, nggak ada lagi. Loh, ahad itu kok esa sih? Silakan cari di ahad itu esa. Oke, esa itu artinya apa? Tunggal. Esa itu bahasa Sanskerta, Sanskrit. Kalau tunggal itu bahasa juga Indonesia. Jadi kalau esa itu apa? Esa itu kalau oke lah kalau kita ibu bisa mengenal. Bilangnya ahad. Ahad itu tunggal, nggak ada yang lain. Tunggal itu satu bukan? Iya jelas dong, satu-satunya nggak ada. Kalau wahid itu apa? Wahid itu wahid itu masih ada kesatuan. Wahid juga bisa kesatuan. Justru esa itu kesatuan. Kalau wahid itu satu. Bu, wahid itu bahasa Arab yang tasrifannya. Kalau ehad itu bahasa apa? Ahad itu bahasa Arab. Ahad itu bahasa Arab. Artinya? Tunggal. Oke, kalau wahid itu bahasa apa? Wahid itu asal akar katanya dari ahad. Wahid ke ahad. Artinya apa? Wahid. Kalau ibu belajar bahasa Arab, ya ibu bahasa Arab tuh. Itu ibarat ke bahasa Inggris, Bu. Misalnya datang, come. Tapi datang verb yang kedua, came. Yang past tense. Kan seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau wahid itu apa? Asal katanya dari ahad. Ya, ahad artinya? Tunggal. Oke, kalau ahad artinya tunggal, wahid itu bentuk jamak dari tunggal apa? Bukan. Kan wahid itu bisa kesatuan. Kesatuan itu bukan berarti satu, Bu. Oh, jadi Allah bukan satu? Iya. Ahad itu ahad. Ya kalau esa itu adalah kesatuan, berarti ada sesuatu yang disatukan, kan gitu kan? Bahwa Allah itu satu, esa tunggal. Ibu mau ngomong-ngomong bukan satu. Saya sudah akan nyatakan dengan tegas bahwa Allah itu tunggal. Lah sementara Trinitas. Sebentar Pak, kita kasih contoh ya. Kita masuk ke aku bilang relativitas ya. Saya tanya, kita bicara tentang relativitas ya. Saya tanya, ini berapa? Itu satu. Wahid nggak? Ya satu itu, ya wahid. Karena memang mungkin ada bandingannya itu, Bu. Oke, ada nggak yang sama seperti ini? Ya ada, karena ibu kan belanja di pasar, banyak tuh. Oke, ini satu yang ada di pasar-pasar. Oke, ini ada satu yang di pasar-pasar. Kalau Allah itu satu yang seperti apa? Itu enggak ahad, nggak ada lain. Ya, kalau gitu Allah itu satu yang seperti apa? Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan dan tidak mempunyai anak. Oke, ini juga tidak beranak. Dan tidak serupa dengan makhluk. Oke, kan tidak beranak kan? Oke. Ini beranak nggak Pak? Ini bisa beranak nggak Pak? Ini bisa beranak nggak? Ya, tapi ada padanannya itu mah kalau begitu mah. Loh, ini juga tidak bisa beranak. Kenapa Allah punya padanan seperti botol saya nggak bisa beranak? Itu bukan ahad, makanya saya nggak sebut ahad. Ahad itu benar-benar tunggal. Tadi kata Bapak, lam yalid wa lam yulad ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke. Botol saya ini juga nggak beranak, Pak. Kenapa Allah ada padanannya seperti botol ini? Relativitas lagi. Bukan yang hidup, itu kan mati, barang mati. Oke. Allah mah hidup. Oke, Allah itu hidup. Apa yang membuat Allah itu hidup? Secara biologi, hidup itu bisa dinyatakan pada makhluk kalau dia itu mengalami pergerakan. Sekarang saya tanya. Kalau Allah kan sudah saya jelaskan juga dengan tegas, tidak sama dengan makhluk. Oke, tidak sama dengan makhluk. Allah beranak tidak? Ya tidak. Kenapa sama dengan batu yang tidak beranak? Kata siapa sama? Batu beranak nggak? Tapi batu kan beranak nggak? Iya saya tanya, kan batu itu cuma satu. Batu itu cuma satu. Ya, kalau namanya bata itu bukan batu. Itu berbeda. Kata batu itu cuma satu. Air itu juga cuma satu. Ibu tuh lucu. Allah tuh hidup dibandingin sama benang mati ya. Saya ini juga satu. Betul Pak? Saya satu? Ibu, ya satu. Tapi saya juga anak. hidup. Saya juga hidup. Saya nggak nanya itu. Saya satu. Saya nggak bicara anak. Saya tidak bicara dengan orang lain. Ya. Saya juga ini satu Pak. Tidak ada yang sama seperti saya.
Sekalipun saya punya kembaran itu tidak akan bisa sama persis kepada saya, seperti saya. Karena juga saya satu yang tidak bisa diserupakan dengan Ya apapun. terus. Itu satu. Kenapa Allah sudah menjadi sama seperti saya? Satu yang tidak bisa ditiru. Allah tidak diperanakan dan tidak punya anak. Kayak gimana? Oke. Saya jangan lucu-lucu dulu. Saya mau tahu. Saya mau tahu hidupnya Allah itu seperti apa. Kalau Anda mengatakan Allah itu satu yang hidup, Allah itu tidak tidur. Allah itu mengatur. Batu juga nggak tidur, Pak. Batu itu juga nggak tidur. Makhluk mati lah itu mah. Loh, gimana Ibu? Berarti apakah Allah tidak tidur itu merupakan makhluk mati? Enggak apple to apple dong. Allah tuh maha hidup, batu mati. Bukan masalah apple to apple. Kenapa ada makhluk yang sama seperti dia? Itu yang mau saya pertanyakan. Tidak ada yang itu sama. Tadi batu nggak tidur, batu nggak beranak, sudah sama seperti Allah ini makhluk. Kenapa Allah sudah sama seperti makhluknya? Itu yang saya tanyakan. Batu bukan makhluk atau bu? Loh, batu yang makhluk. Oke, kalau batu bukan makhluk, jadi batu holik gitu. Bukan. Loh, karena Pak, ini saya kasih tahu Anda di dalam ilmu Islam. Cuman ada 2 di dunia ini. Holik dan makhluk. Kalau batu bukan makhluk, berarti dia teridentifikasi sebagai holik. Setuju Anda? Anda tidak mengerti juga ini. Relativitas Anda nggak ngerti. Ilmu Islam pun Anda nggak ngerti. Gimana nih? Coba. Gimana nih? Ya, bahwa Trinitas tuh nggak bisa kita terima. Itu nggak jadi urusan saya, ya. Karena Anda menuhankan satunya itu pun tidak bisa Anda jelaskan. Coba jelaskan dulu. Allah itu satu yang hidup. Kalau Allah, Trinitas Esa gimana asalnya coba? Saya nggak ngerti tuh. Tritunggal itu pasti Esa. Karena Tuhan saya lah yang benar-benar Tuhan yang hidup. Karena dia punya firman sehingga dia berfirman, dia punya roh sehingga dia hidup. Allah kami itu adalah Allah satu yang hidup. Itulah namanya Tritunggal. Bapa yang memiliki firman dan roh. Contoh, saya kasih sabar, jangan lari. Ngomongin Tritunggal bukan ngomongin tentang Tuhan Yesus, Pak. Ini 2 hal yang Anda harus pisahkan. Saya ini 1 apa 3, Pak? Saya tanya Anda. Ibu 1 tuh. Saya 3, Pak. Kok 3? Iya dong. Bapak pernah lihat mayat? Pernah. Mayat itu 1 atau 3? 1. Apa yang tidak ada di mayat sehingga dia tidak bisa bergerak? Ya, ruh ya, karena ya, nyawanya. Dia jadi di dalam mayat itu nggak ada ruh, nggak ada nyawa. Sekarang saya tanya, mayat itu bisa bicara nggak? Itulah bedanya, Bu. Karena dia tidak punya, bukan itulah bedanya. Karena dia tidak punya realitas lain. Apa itu? Realitas pikiran. Bedanya. Sebentar. Nih, bukan itulah bedanya. Saya jelasin. Cuman ngomong itulah bedanya. Satunya mayat beda dengan saya. Kenapa? Karena saya Tritunggal. Saya 3 dalam 1. Apa yang 3 itu? Badan saya itu adalah realita atau keberadaan nyata. Pikiran saya adalah keberadaan nyata. Dan roh saya itu adalah keberadaan nyata. 3 dalam 1. Jadi saya ini satu yang hidup. Kita masuk ke dalam Allah. Tritunggal itu adalah Allah yang kita sebut Bapa itu memiliki firman dan roh. Inilah Tritunggal tadi. 3 realita dalam satu hakikat. Ini yang dinamakan Esa atau satu yang hidup. Ya, satu toh. Ya bisa saya bilang satu mayat. Satu mayat ini juga satu. Tapi dia satu yang tidak bisa bergerak. Ya, jangan cuma bilang itulah bedanya, tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Saya dari tadi nanya, Allahmu itu satu yang seperti apa? Apakah satu seperti batu yang tidak pernah tidur, yang tidak beranak, atau satu yang seperti apa? Jelasin dong. Itu. Nah, ya, itulah bedanya. Loh, tadi saya sudah jelasin. Allah kami satu yang hidup. Allahmu satu hidup dengan apa dia? Dengan apa Allahmu itu menghidupkan dirinya? Oke, saya jawab. Bedanya Tuhan Kristen yang itu beda. Tuhan Kristen itu sama dengan manusia berarti kalau begitu. Kita mah tidak sama. Kalau saya buka hadisnya yang mengatakan bahwa Adam itu diciptakan menurut gambar Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Bahkan Adam itu diciptakan menurut gambar Ar-Rahman, menurut gambar Allah. Anda pernah tahu nggak ini?
Jadi kalau Anda bilang Allah kami sama seperti kami, salah. Kami yang seperti Allah. Berarti sama berarti kan. Gimana sama dong berarti sama. Berarti Sama Anda apanya? Kok memang punya apa? Punya apa? Lu jangan bilang sama-sama dong. Gue yang jelasin. Lu cuma bilang sama, itulah bedanya. Sama, itulah bedanya. Apa yang kau jelaskan? Kau tidak menjelaskan satunya Tuhanmu itu seperti apa? Satu yang seperti batu kah? Atau satu yang hidup? Atau satu mati? Coba dong, kalau dia hidup, dia dengan apa hidup? Bu, di Islam itu begini Bu. Ya, di Islam Muslim nih. Jadi memikirkan zat Allah itu tidak akan sanggup manusia. Berarti kalian tidak kenal Allah? Bukan tidak kenal. Kami mengenalnya lewat ciptaannya. Alam semesta ada. Oke. Manusia ada. Jadi kalau saya melihat gunung, apakah saya melihat Allah? Oh, jelas. Berarti Allah seperti gunung. Siapa yang minta gunung? Coba, sekarang saya tanya, gunung bisa bicara nggak? Bisa. Bagaimana cara gunung bicara? Nah, karena tidak Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami khususnya agama sebelah. Supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus
memberkati saudara